Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di majelis ilmu, di majelis taklim yang mulia ini, yang dicurahi dengan rahmat Allah dan didoakan oleh para malaikat. Majtama'a qaumun bi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum bi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka di situ membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mengkaji di antara mereka. Ayat-ayat yang mereka baca itu lalu mereka mengkaji, mendaras di antara mereka. Illa khaffathumul malaikah, kecuali mereka itu dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicurahi rahmat. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang yang dicurahi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dibersamai oleh para malaikat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, insya Allah pada kajian kita malam ini kita akan membahas beberapa ayat yang sangat penting, yaitu menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah akidah, juga menyangkut masalah fikrah ya. Kalau fikrah itu
Fikroh itu semacam ideologi. Kalau dalam metodologi studi Islam itu kan, kalau akidah itu sering disebut namanya teologi, ya, teologi ideologi. Nah, tadi diawali dengan membaca surah Al-Kafirun di permulaan. Ini menegaskan kaitan sikap kita dalam hubungan dengan akidah. Jadi harus jelas, harus tegas, ya, mengenai akidah itu. Mana keimanan, mana iman, mana kufur, ya. Meskipun dalam kajian saya secara pribadi, kajian saya terakhir yang namanya kufur itu dapat kita bagi menjadi 3 secara garis besar. Pertama adalah kufur akidah, ya, kufur akidah, yaitu mereka yang disebut kufur akidah itu mereka yang tidak mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian termasuk juga kufur akidah, yaitu mereka yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak mengakui terhadap kebenaran dari kitab suci Al-Quran. Ini termasuk kufur akidah. Nah, kemudian yang kedua yang disebut namanya kufur ibadah, ya, ini dalam tanda petik, ya, kufur ibadah dalam tanda petik nih. Nah, siapa yang dimaksud kufur ibadah itu? Yaitu mereka yang secara formal mengaku beragama Islam, ya, beragama Islam, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islam, khususnya kaitan dengan ibadah sholat, ya, yaitu mereka mengaku Islam tapi mereka tidak menjalankan perintah sholat. Itu jelas sekali hadis Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian yang membedakan antara kita kaum muslimin dengan mereka yang di luar Islam adalah sholat. Paman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, itu faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Ini dalam tanda petik kalau saya namakan namanya kufur ibadah. Kemudian yang ketiga adalah kufur nikmat. Nah, ini sering dibahasakan, kufur nikmat. Yaitu siapa? Golongan yang akidahnya mengakui ketauhidan dan juga kerasulan Nabi Muhammad, membenarkan Al-Quran, bahkan rukun-rukun iman yang lain. Nah, dia juga menjalankan perintah sholat, tapi dia mengingkari bahwa nikmat yang dia dapatkan sepanjang hidupnya itu dia tidak menyadari bahwa itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran dengan jelas membahasakan di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur niscaya kalian akan kami tambah, kata Allah, nikmat kalian. Tapi wala in kafartum, jika kalian kufur, nah ini namanya kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangat keras. Jadi kalau disederhanakan ini. Nah,
dalam hubungan dinamika kehidupan sehari-hari itu yang disebut namanya kufur akidah lah sebut saja. Itu diantaranya adalah selain kaum musyrikin, juga mereka itu adalah segolongan ahli kitab. Ya, ahli kitab. Maka saya tadi di sholat maghrib kita malam ini sengaja kita bacakan surah Al-Bayyinah, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, di sini. Jadi secara akidah itu yang berpotensi masuk ke dalam golongan kufur akidah itu pertama yaitu sebahagian golongan dari ahli kitab. Kemudian yang kedua adalah kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin. Mumpakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka akan menunjukkan pengingkaran, penolakan, ya, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah. Nah, karena itu maka dalam hubungan dengan akidah ini kita harus jelas, tegas, ya. Harus jelas, tegas. Garis demarkasinya harus jelas, ya. Itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Asbab nuzul. Di antara beberapa riwayat yang menjelaskan tentang asbab nuzul dari surah Al-Kafirun itu kan ada semacam penawaran dari kaum musyrikin Mekah. Ketika Nabi menyiarkan dakwah tauhidnya secara terang-terangan, mereka lalu menawarkan kompromi. Kompromi. Kira-kira komprominya begini, Muhammad, sudahlah daripada kita berpolemik, ya istilah sekarang itu, tentang Tuhan kamu dan Tuhan kami, ya sudah kita kompromi saja. Nanti kita giliran saja menyembah. Itu. Satu hari kami bersedia untuk menyembah Tuhanmu, tapi hari berikutnya kamu harus bersedia untuk menyembah Tuhan kami. Nah, itu kira-kira begitu, ya. Nah, maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak perlu beribadah kalau memang tidak mau gitu ya terhadap Tuhan yang kami ibadahi. Sampai 2 kali ini diulang kata la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud. Kalau menurut penjelasan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, beliau menjelaskan pengulangan pertama itu menegaskan tentang akidah. Jadi kalau akidah itu harus jelas. Ya, kemudian yang kedua tentang ibadah. Jadi yang namanya akidah dan ibadah itu tidak perlu ada kompromi-kompromi. Ya, itu mah harus jelas. Masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinannya. Adapun terhadap mereka yang berbeda akidah dan ibadahnya, maka kita saling menghormati. Itu saja titiknya. Nah, ini kalau dalam istilah moderasi agama disebut namanya wilayah internum namanya. Wilayah internum. Jadi wilayah yang sangat spesial. Itu wilayah internal. Tidak boleh ada pihak manapun yang mengintervensi wilayah ini. Itu artinya kita harus pegang teguh.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena itu saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat hamba-hamba Allah, itu dijelaskan di bagian akhir ada 10 surat kalau tidak salah, ada 10 surat yang jika diamalkan maka dia akan mencegah datangnya 10 akan mencegah, akan melindungi 10 keadaan bagi orang yang mengamalkan. Nah, di antara surat itu adalah surat Al-Kafirun. Ya. Barang siapa yang selalu mengamalkan surat Al-Kafirun, maka nanti ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dihindarkan oleh Allah dari kekufuran. Oh, itu salah satu. Dengan kata lain, insya Allah dia akan mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, itu saya kira poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin kita elaborasi pada malam hari ini, kita eksplorasi dan elaborasi pada malam hari ini, yaitu tentang fenomena hari ini, ya, tentang fenomena bangsa Iran. Ya, di beberapa majelis yang saya isi, di antaranya muncul sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan. Ustaz, kira-kira menurut Ustaz apa keunggulan bangsa Iran? Sehingga mereka hari ini satu-satunya bangsa yang dengan secara terang-terangan itu berani melawan Israel, ya, itu Zionis, ya. Saya secara universal mencoba memberikan jawaban. Pertama, jawabannya karena bangsa Iran itu dalam konteks peradaban, mereka adalah bangsa yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini satu. Mereka adalah bangsa yang memiliki yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, saya coba jawab, mereka itu adalah bangsa yang sejak dahulu sebelum mereka menganut Islam, tapi mereka punya pengalaman sejarah bangsa petarung. Ya, mereka itu punya pengalaman sejarah bangsa petarung. Ya, yaitu bangsa Persia. Dan itu diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa satu ketika dulu di zaman Nabi itu kan ada 2 imperium, istilah superpower, istilah sekarang itu, 2 bangsa superpower pada saat itu, yaitu bangsa Romawi dan Persia. Nabi satu ketika meramalkan bahwa satu saat, ya, bangsa Romawi yang ketika itu sedang jaya, mereka akan dikalahkan oleh bangsa Persia. Jadi mereka itu bangsa petarung, sudah pengalaman bangsa petarung. Ya, itu maka ada surat Ar-Rum dalam Al-Quran. Gulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi. Dikalahkan oleh siapa? Oleh bangsa Persia. Tuh, jadi mereka punya pengalaman sejarah yang luar biasa. Nah, justru uniknya adalah kalau kita baca sejarah, bangsa Persia itu ditaklukkan oleh Islam, oleh bangsa Islam, ya. Itu pada masa kapan? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu pada masa Khalifah kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
dinasti terakhir namanya dinasti Sasanid, kalau tidak salah. Itu bangsa Persia. Dan ketika itu memang ratu terakhir yang memimpin Persia itu adalah seorang wanita ya pada saat itu. Nah, kalau saya pernah melihat tayangan tentang sahabat Umar, itu ratu Persia itu yang ketika itu begitu dikjaya, dia penasaran, ini bangsa seperti apa nih yang mengalahkan kita ini, pemimpinnya itu bagaimana, katanya gitu. Sampai mereka satu saat itu melakukan semacam penelitian lah gitu ya. Itu rupanya bangsa Arab ketika itu dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab yang selain dikenal karena keadilannya, juga ia dikenal karena kesederhanaannya. Nah, ini diantaranya. Jadi saya ketika ditanya tentang keunggulan dari perspektif sejarah, saya jawab demikian. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menarik untuk menjadi bahan kajian kita pada malam hari ini. Pertama, saya tadi oleh Pak DKM itu di stimulan. Ustadz, tolong kemukakan juga tentang fenomena kaum Yahudi. Sampai sejauh mana mereka itu begitu bencinya, begitu memusuhinya, ya, terhadap kaum muslimin. Nah, banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Salah satunya ayat yang dapat kita lihat dengan jelas itu. Kenapa? Sesudah surat Al-Fatihah, itu yang dikedepankan itu adalah surah Al-Baqarah. Itu untuk menunjukkan kepada kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tentang karakteristik dari bangsa Yahudi. Nah, itu diantaranya kita harus baca surat Al-Baqarah ayat 67. Di situ dijelaskan ya secara implisit salah satu karakteristik bangsa Yahudi itu, ya, bangsa Yahudi itu disebutkan dia itu adalah satu bangsa yang sering memutarbalikan fakta. Ya, memutarbalikan fakta. Mereka yang sering mendahului berbuat kejahatan, tapi mereka yang kemudian melemparkan kejahatan itu kepada pihak lain. Kalau istilah bahasa sederhananya mungkin disebut namanya, ada istilah maling teriak maling. Nah, itu bisa dibaca tuh, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 67. Ketika mereka ada satu kasus kan, itu di kalangan Bani Israel itu terjadi pembunuhan, ya. Nah, kemudian TKP-nya itu, tempat kejadian perkaranya itu, oleh si pembunuh itu disamarkan. Jadi si mayat yang dibunuh itu ceritanya diletakkan di tempat orang lain. Ya, diletakkan di tempat orang lain. Kemudian si pembunuh itu lalu dia segera membuat narasi, kalau istilah sekarang itu, ya, bahwa kemungkinan besar pelaku pembunuhnya itu tidak jauh dari tempat kejadian perkara itu, di tempat di mana si mayat itu diletakkan. Nah, otomatis yang punya rumah tadi dia tidak begitu saja mengaku kan, itu tidak begitu mengaku. Nah, padahal itu adalah upaya si pembunuh untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Sampai peristiwa pembunuhan itu kejadiannya menjadi misterius. Apa istilah, kalau istilah bahasa kepolisiannya disebut namanya dark number. Ya.
menjadi satu kejadian yang samar gitu, yang samar, tidak terlacak. Nah, mereka itu merasa kehilangan rasa aman kalau belum ditemukan siapa pelaku pembunuh yang sebenarnya. Nah, untuk mencari pelaku pembunuh yang sebenarnya itu sedemikian disembunyikannya, tidak terlacak. Tidak terlacak. Lalu mereka meminta tolong kepada Nabi Musa. Kalau istilah sekarang itu melalui pendekatan spiritual. itu pendekatan spiritual. Nah, kemudian Nabi Musa mendapatkan petunjuk dari Allah. Kata Nabi, Allah berpesan kepada Nabi Musa, itu kalau misteri pembunuhan ini ingin terbuka, maka Allah menyarankan, memerintahkan kepada kalian supaya kalian menyembelih al-baqarah, sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 67. Nah, panjang kan kisahnya itu sampai terjadi perdebatan, ya. Karena di antara karakter kaum Yahudi yang kedua, selain mereka suka menyembunyikan fakta, juga ketika mereka diperintah untuk menjalankan perintah Tuhan, mereka tidak segera menunaikan. Ya, mereka yang seharusnya mereka segera melakukan, kalau bahasa agamanya sami'na wa ata'na, mereka malah bertanya dan bertanya, sehingga akhirnya perintah yang semula itu sederhana itu menjadi pelik, menjadi kompleks, menjadi rumit, itu menjadi sulit. Itu akibat banyak pertanyaan-pertanyaan. Bertele-tele mereka itu, ya. Itu bertele-tele. Nah, itulah salah satu karakter kaum Yahudi. Mengapa kita diajarkan oleh Allah untuk membaca surah Al-Baqarah? Itu salah satunya. Ya. Nah, kemudian dalam konteks hubungan kaum Yahudi dengan umat Islam, itu bisa kita baca. Antara lain penjelasannya ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 82. Surat Al-Maidah ayat 82. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas, latajidanna asyaddan nasi adawatan. Sungguh pasti engkau wahai Muhammad akan mendapati satu golongan manusia, ya, yang paling benci, itu yang paling memusuhi. Sampai Al-Quran membahasakan itu. Latajidanna asaddan nasi adawatan. Sungguh pasti engkau wahai Muhammad akan menemui golongan manusia yang paling membenci, paling memusuhi. Kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Yakni kepada mereka-mereka yang setia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu para sahabat Nabi, ya. Nah, itu ada golongan yang paling benci kepada kaum muslimin itu, ya, kepada kaum mukminin itu. Siapa mereka? Al-Yahuda, yaitu kaum Yahudi, ya. Ini nas Al-Qur'an. Latajidanna asaddan nasi adawatan. Sungguh pasti kamu akan mendapati satu golongan manusia yang paling benci kepada orang-orang mukmin, ya, yaitu siapa? Al-Yahuda, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik, yaitu kaum musyrikin Mekah, ya, kaum musyrikin Mekah.
Nah, inilah mereka-mereka yang paling benci kepada kaum mukminin di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau harus mencari perbandingan antara kaum Yahudi dan Nasrani, itu mana yang lebih baik lah perangai mereka kepada kaum mukminin, itu masih mendingan kaum Nasoro. Ya, ini nas Al-Quran. Wala tajidanna aqrabahum, dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati golongan, ya, mereka itu yang paling dekat, mawaddatan, kasih sayangnya, ya, kasih sayangnya lillazina amanu, ya, kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina qalu, yaitu golongan yang berkata inna nasara, sesungguhnya kami kaum Nasara. Tapi ini, ayat ini itu tidak berlaku umum, artinya tidak semua kaum Nasara, ya, itu. Ini berlakunya sifatnya khusus dalam kasus kejadian ini, yaitu kalau saya baca dalam penjelasan para ahli tafsir, kaum Nasara yang dimaksud adalah kaum Nasara di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama mereka yang dulu ada seorang tokoh, seorang raja, namanya Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi. Kalau orang-orang Nasrani menyebutnya Negus, Raja Najasyi, yang tinggal di satu negeri dulu namanya Habsyi, kalau sekarang lebih dikenal namanya Ethiopia. Nah, maka mengapa ketika kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, yang sangat kejam, ya, di Mekah, kemudian mereka diperintah oleh Allah melalui Rasulnya supaya mereka hijrah. Jadi hijrah yang pertama sebelum ke Madinah itu dilakukan yaitu ke Habsyi, ya, ke Habsyi. Hijrah yang pertama itu. Itu ada dua rombongan, dua kafilah. Rombongan pertama terdiri dari 70 orang. 70 orang. Yang ketika itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakak Ali bin Abi Thalib. Mereka datang, itu kalau istilah sekarang, meminta suaka politik kepada Raja Najasyi. Nah, dan mereka itu dianggap sebagai buronan kaum musyrikin Mekah. Nah, kemudian setibanya mereka di Habsyi, ya, mereka diterima oleh Raja Najasyi, dan di situ terjadi konfrontasi, ya. Jadi disusul ketika itu oleh satu pasukan khusus lah, itu dari Mekah, ya, bahwa mereka dianggap sebagai buronan, dan mereka meminta kepada Raja Najasyi supaya menyerahkan untuk dikembalikan kepada penguasa di Mekah. Nah, tapi kemudian terjadi dikonfrontir, ya, di antara dua itu. Kemudian di hadapan Raja Najasyi itu masing-masing pihak diminta untuk membela dirinya. Nah, kemudian disampaikanlah salah satu alasan penting kenapa Nabi Muhammad menyuruh mereka untuk berhijrah ke Habsyi. Nah, itu dibacakanlah ayat, di antaranya surat Maryam. Sehingga setelah dibacakannya itu langsung connect, ya, langsung connect apa yang dibacakan dalam Al-Quran itu dengan sejarah kehidupan kaum Nasrani terdahulu, sampai akhirnya mereka diberikan suaka politik sepenuhnya. Itu ada 135 kalau tidak salah. Ya, 135 kalau tidak salah itu dalam pelajaran sejarah itu dinyatakan.
Nah inilah kalau dicari perbandingan itu kasusnya dengan Raja Najasyi. Maka dalam satu riwayat, oh baik, ya kita akan break dulu ya. Mangga dipersilahkan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanes 82 ya menuju lingkatan babi di ketika di upami genep 7 Al-Baqarah dan oh itu teres teres Al-Maidah 2 oh Al-Maidah 82 teres saya enggak Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Aja nu ngiring? Aja. Lan? Oh iya ya alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqamah mahmudan wa wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di masjid maupun yang hadir secara virtual. Itu poin yang kedua ya. Jadi banyak sekali sebetulnya ayat-ayatnya tentang karakteristik kaum Yahudi. Meskipun demikian, ada sebetulnya dari kaum Yahudi itu mereka yang pada akhirnya beriman, itu ada ya. Tapi jumlahnya sangat kecil. Itu ya.
Itu minhumul mu'minun wa aksaruhumul kafirun. Maka Al-Quran membahasakan di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kufur. Di antara contoh yang beriman dari kalangan Yahudi bahkan tidak tanggung-tanggung. Itu yang beriman itu bukan ecek-ecek, bukan kalangan biasa, ya, tapi tokoh ulamanya, ulama Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Nama aslinya sebetulnya bukan Abdullah bin Salam, ya, tapi kemudian oleh Nabi itu diganti namanya, itu menjadi Abdullah bin Salam. Beliau adalah ulama Yahudi, ya, yang kemudian menjadi pengikut setia karena kecintaannya yang begitu besar terhadap kebenaran, terhadap Islam. Nah, itu sekelumit. Baik. Nah, poin yang ketiga, kita ingin mengenal lebih, ya paling tidaklah, walaupun tidak begitu detail, kita ingin mengenal lebih agak dekat lah tentang keunggulan bangsa Parsi tadi. Ya, secara tidak langsung tadi disebutkan dalam perspektif sejarah asal usul mereka itu adalah bangsa Persia. Nah, tapi kemudian setelah mereka menjadi bagian dari kaum muslimin, ya, itu ada beberapa ayat yang secara khusus, baik secara eksplisit maupun secara implisit, itu mengisyaratkan tentang keberadaan mereka. Meskipun ini harus ditelaah secara seksama dan hati-hati, ya. Sebab jika tidak, ini bisa menimbulkan misunderstanding, ya, kesalahpahaman. Nah, di antara ayatnya yaitu surat Al-Maidah ayat 54. Ini kita akan coba memahami ayat ini, ya, walaupun mungkin tidak secara komprehensif keseluruhan, tapi paling tidak ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita tangkap maknanya. Ya. Dan saya ingin menyajikannya tentang tafsir ayat ini dengan merujuk kepada salah satu tafsir yang sangat representatif, ya. Saya ambilkan dikutip dari tafsir Al-Fakhrur Razi. Ini yang masyhur dikenal dengan tafsir Al-Kabir, wa mafatihul ghaib, kunci-kunci pembuka tirai kegaiban. Nah, bagaimana ketika Imam Fakhrur Razi ini seorang mufassir dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menjelaskan tentang ayat surat Al-Maidah ayat 54. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmatal laim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ini kalau dibaca selengkapnya, wah, ini luar biasa ini kandungan makna ayat ini, ya. Ini innama waliyukumullah,
innama waliyukumullah wa rasulah, sesungguhnya wali-wali Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang ruku. Nah, di bagian akhir ayat itu, nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut. Allah berfirman, wa may yatawallallahu wa rasulah, barang siapa yang ini wa may yatawallallahu wa rasulah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballah humul ghalibun, sesungguhnya hizbullah. Nah, kita akan tahu kenapa ada satu golongan pejuang yang disebut namanya hizbullah. Ini dari ayat ini, Pak. Wa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya tentara-tentara Allah itu mereka tidak akan pernah terkalahkan. Ya, mereka akan tampil selalu menjadi pemenang, ya, yang mengalahkan. Oke, kita lihat satu ayat saja, ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad, naudzubillahi min dzalik, barang siapa yang murtad, minkum, di antara kamu, ya, di antara kamu, an dinihi, dari agamanya, ya, fasaufa ya'tillah, maka niscaya Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan suatu kaum. Allah akan mendatangkan satu kaum sebagai generasi pengganti, ya. Ciri kaum itu, ini kaum yang dipilih oleh Allah. Ciri kaum itu yuhibbuhum, mereka adalah kaum-kaum yang dicintai oleh Allah. Mereka golongan yang dicintai oleh Allah. Wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka itu bersikap lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka punya izzah. Izzah itu punya mereka menghadirkan izzah. Izzah itu keperkasaan, ya. Mereka punya sikap yang tegas, berwibawa, ya, itu. Punya posisi tawar yang sangat tinggi, ya, itu. Terhadap orang-orang kafir, ya. Terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Ciri yang berikutnya, mereka itu adalah kaum pejuang. Yujahiduna fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian ciri berikutnya, wala yakhafuna, dan mereka itu adalah kaum yang tidak takut, ya. Tidak takut dicela, ya, laumatal laim, tidak takut dicela. Mereka sekalipun mereka dikucilkan, mereka difitnah, mereka diintimidasi sedemikian rupa, tapi mereka itu adalah kaum yang sangat survive, ya. Tidak takut mereka dicela oleh orang-orang yang mencela. Zalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.
kita lihat bagaimana penjelasan Imam Fakhrul Razi berkaitan dengan ayat ini. Beliau meletakkannya ke dalam beberapa masalah penjelasan. Nah, di antaranya saya akan langsung kepada penjelasan masalah yang kedua. Syekh Fakhrul Razi menjelaskannya begini, al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua. Ya, ruwiya sahibul kasyaf. Nah, dalam hubungan ini Syekh Fakhrul Razi itu mengutip pendapat pengarang kitab Tafsir Al-Kasyaf, annahu kana ahlur riddah, bahwa sesungguhnya telah terbukti ahlur riddah satu kaum yang terbukti ar-riddah murtad, ya, itu ada asyaratu firqatan, ada 10 golongan. Jadi setelah diinventarisir dalam perspektif sejarah, itu ada 10 golongan yang telah dinyatakan sebagai golongan yang murtad. Salasu fi ahdi Rasulillah. 3 golongan itu terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Banu Madlaj, disebut namanya Banu Madlaj. Kemudian yang kedua, yang golongan yang murtad di zaman Nabi, satu Banu Madlaj. Kemudian yang kedua Banu Hunaifah. Banu Hunaifah ini yang di dalamnya ada satu sosok, satu orang, ya, yang dikenal sebagai musuh kebuyutan Nabi, ya, yaitu di situ ada nama Musailamah, ya, itu dari Banu Hunaifah, ya, Musailamah Al-Kadzab. Nah, jadi ketika Nabi menyeru kenabian kepada kaum ini, nah, Musailamah itu malah ketika itu dia mengirim surat kepada Rasulullah. Dia mengatakan min Musailamah ila Rasulillah, min Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Dia juga mengklaim sebagai Rasul, yaitu Musailamah itu Al-Kadzab. Jadi dia mengirim surat kepada, dia mengatasnamakan diri sebagai nabi, ya, nabi palsu. Nah, lalu dia berkirim surat kepada Rasulullah, Rasul yang sebenarnya, yaitu Nabi Muhammad. Dia berkata, amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka. Itu sesungguhnya bumi ini itu setengahnya untukku, bagianku, dan setengahnya bagianmu. Katanya, kita bagi 2 saja, katanya, wilayahnya. Itu kalau sekarang seperti wilayah mafia begini. Itu sudah saja, katanya, itu kita bagi 2 saja wilayahnya, setengahnya milikku, setengahnya untukmu. Kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah Al-Kadzab. Langsung disebutkan oleh Nabi. Dari Muhammad Rasulullah ditujukan kepada Musailamah si pembohong. Ya. Amma ba'du, itu fa innal arda lillah. Sesungguhnya semua permukaan bumi adalah lillah, kepunyaan Allah. Yurisuha, yang diwariskan, mayyasha'u, kepada orang yang dikehendakinya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu jawaban dari Nabi Muhammad kepada. Nah, Musailamah ini itu dibunuh karena dia sebagai orang yang murtad, ya. Dan itu murtadnya sudah pada masa Nabi. Nah, tapi kemudian dia dieksekusi, diperangi, itu sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Itu di zaman Abu Bakar. Dia dibunuh
itu dalam satu pertempuran oleh seorang pembunuh bayaran. Semula dia sebagai pembunuh bayaran, tapi kemudian dia totalitas masuk menjadi muslim. Ya, yang pada masa perang Uhud dia dibayar oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Nah, sesudah ia mendapatkan amnesti, kan pengampunan pada waktu Futuh Makkah, kemudian ia totalitas, ya, totalitas dia menjadi seorang muslim. Nah, kemudian dia ikut berperang pada masa Abu Bakar, dan dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Itu namanya Wahsy. Itu dia yang membunuh. Nah, ini golongan yang murtad pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu Banu Asad. Banu Asad, kaumu Thalihah bin Khuwailid. Nah, ini pada masa Nabi. Kemudian 7 golongan yang murtad itu yaitu pada masa Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini banyak ya pada masa Abu Bakar itu. Fazaratu qaumu Uyainah bin Hisin wa Ghadban qaumu Farrah qaumu Qurrah bin Salma al-Qushairi, kemudian wa Banu Salim. Ya, ada 7 golongan pada masa Abu Bakar itu yang murtad. Dan ini kemudian diperangi pada masa Abu Bakar. Nah, salah satu kemurtadan mereka itu adalah mereka menolak perintah untuk berzakat. Jadi ketika itu mereka menerima sholat, menerima puasa, tapi mereka menolak untuk mengeluarkan zakat. Ya, akhirnya kemudian diperangi pada masa Abu Bakar. Karena itu kaitannya dengan penafsiran ayat tadi ini yang menarik. Justru seperti dikutip oleh Fahrul Razi ini, ikhtalafu. Dalam penafsirannya ada perbedaan pendapat. Di antara pendapatnya yang pertama, siapa yang dimaksud dengan kaum yang terpilih itu? Ya, kaum yang terpilih itu. Di antaranya pertama yang dikutip adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Waqala Ali bin Abi Thalib wal Hasan, dan Hasan, wa Qatadah, dan Imam Qatadah, wa Dhihak, dan Imam Ad-Dhihak atau Ad-Dhahak, wa Ibnu Jurayj, dan pendapat Ibnu Jurayj. Maka yang dimaksud dengan kaum yang terpilih tadi pada masa sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar justru yang terpilih itu. Nah, mengapa? Karena beliaulah yang telah meluruskan golongan yang murtad tadi. Ya, sehingga yang 7 golongan, Pak, yang 7 golongan. Di antara mereka ada yang tetap pada kemurtadannya, tapi di antara mereka juga ada yang berhasil dikembalikan kepada Islam. Ya, berhasil diislamkan, ya, diselamatkan gitu ya. Itu pada masa Abu Bakar. Maka menurut pendapat Sayyidina Ali yang layak disebut sebagai biqaumin yuhibbuhum, ya, yaitu kaum yang generasi pengganti, ya, yang menggantikan generasi-generasi yang murtad tadi, itu adalah hadirnya kaum terpilih yang menyelamatkan mereka, ya, yaitu yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu bertolak dari pendapat ini, maka menurut Syekh Fakhrul Razi itu tidak benar kalau kemudian kaum ini sepenuhnya dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, ya, kepada Sayyidina Ali. Nah, mengenai hubungan dengan Iran, nah ini ada hal yang menarik. Jadi kaum yang dipilih tadi, kaum yang terpilih itu ada beberapa pendapat. Di antaranya pendapat pertama dari bangsa Yaman.
yaitu bangsa Yaman ketika itu yang dipelopori oleh seorang tokoh sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Itu adalah tokoh representasi dari bangsa Yaman. Ada hadis yang menyatakan. Nah, adapun yang menisbahkan penafsiran ayat ini kepada bangsa Parsi, Persia, Iran sekarang, ya, itu yaitu ini ada yang dikatakan ini lamma nuzilat hadhil ayah asyara ila Abi Musa al-Ash'ari wa qala hum qaumu hada, merekalah yang dimaksud dengan kaum terpilih tadi. Wa qala akharuna, dan berkata para ulama yang lain bahwa yang dimaksud kaum terpilih di sini adalah hum al-Parsi, mereka adalah kaum Parsi. Kecelakannya adalah li'annahu ruwiya, karena sesungguhnya telah diriwayatkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma suila an hadhil ayah, tatkala beliau ditanya tentang maksud dari ayat ini, daraba biyadihi, beliau memukul dengan tangannya, maksudnya begini, memukul dengan tangannya ala atiki Salman, ya, itu memukul dengan tangannya terhadap pundak Salman, terhadap pundak Salman. Waqala, lalu Nabi berkata, hada wadawuhu. Nah, nanti inilah generasi pelanjut yang akan menyelamatkan dunia. Gitu. Dari golongan ini katanya, dan keturunan-keturunannya. Hada wadawuhu summa qala law kana din, bahkan begitu kuatnya idealisme perjuangan mereka sampai Nabi mengatakan dalam riwayat ini, law kana din, seandainya agama itu mu'allaqan bisuraya, digantungkan di bintang suraya, katanya, lanaluhu, niscaya akan menggapainya rijalun min abna'i Paris, itu seorang lelaki dari bangsa Parsi ini. Nah, inilah diantara hadis yang menjelaskan tentang keunggulan bangsa Parsi. Nah, jadi kesimpulannya, supaya tidak terlalu panjang, saya simpulkan, kalau menurut pendapat yang para mufassir ahli sunnah, itu memang tiap-tiap zaman itu ada kaum-kaum yang diunggulkan. Nah, sepeninggal Nabi itu kaum yang diunggulkan itu adalah zamannya periode di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Karena itu maka menurut pendapat Ahlus Sunnah itu sungguh sangat keliru jika kaum Syiah, mohon maaf saya ingin katakan itu ya, itu menisbahkan ayat ini sepenuhnya kepada Sayyidina Ali, ya. Karena itu konsekuensinya ketika mereka hanya menisbahkan kepada Sayyidina Ali, maka secara langsung maupun tidak langsung ini ada satu golongan dari kaum mereka yang kemudian menganggap terhadap Khalifah Abu Bakar dan para pengikutnya sebagai kaum yang murtad. Masa iya? Itu. Nah, disinilah itu terjadi polemik, ya, itu polemik. Karena itu ini terjadi pertarungan ideologis yang sangat keras, ya, sehingga kemudian ini pada perkembangan selanjutnya itulah yang kemudian perbedaan-perbedaan inilah yang kalau saya lihat dimainkan oleh kaum Yahudi untuk memecah belah kaum muslimin, sehingga kemudian kaum muslimin itu di dunia ini secara ideologis lalu mereka dipecah belah menjadi Sunni dan Syiah, ya. Menjadi Sunni dan Syiah, ya.
Ini maka kalau di media sosial itu kita melihat bagaimana perbincangannya itu begitu sengit ya tentang hal ini. Nah, dalam perspektif Ahlus Sunnah, kira-kira pemahamannya seperti itu secara garis besar. Jadi Ahlus Sunnah tetap menempatkan bahwa sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ adalah terdapat generasi-generasi emas ya sesudahnya. Salah satunya adalah generasi di zaman Khulafaur Rasyidin. Maka saya tadi sejak awal, di satu sisi bangsa Persia memiliki keunggulan sejarah, tapi pada akhirnya yang menundukkan bangsa Persia itu sendiri adalah kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi masing-masing zaman itu ada periode dari masing-masing keunggulannya. Nah, siapakah yang di akhir zaman ini akan lebih banyak berperan ya menjadi pelopor peradaban Islam? Maka mari kita lihat. Mari kita lihat. Hanya fakta hari ini yang lebih terlihat paling depan adalah bangsa Iran. Ya, itu fakta yang tidak terbantahkan saya kira ya. Nah, karena itu maka saya kira kita sebagai kaum Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum Sunni ya, itu dalam hal ini kita tetap pada keyakinan akidah kita ya. Walaupun berbeda, namun demikian walaupun berbeda secara ideologis ya, mungkin ada saatnya kita harus memberikan satu spirit ya, di mana kaum muslimin sebagai satu kaum, satu umat yang bersatu. Saya kira demikian ya. Ada yang disebut namanya the common enemy, musuh bersama ya. Dan saya kira musuh bersama kita sangat jelas tadi dari awal. Mereka adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin ya. Mohon maaf apabila ini penyampaian ini ada ada kekurangan tepatan ya. Mudah-mudahan kita dijaga dari kehilafannya. Terima kasih saya kira ya. Mangga disilakan kalau ada tanggapan. Atur nuhun. Mangga Bang. Terima kasih. Mengikuti berita antara Israel dan Iran, katanya Israel agresif terhadap Iran. Itu tujuannya apa? Itu tidak sebenarnya bertanya. Mangga sekedar mohon. Ada yang main? Mangga, saya kira dilanjut Pak, nanti biar kita perjelas ya. Silakan Pak. Jadi tadi mengikuti berita bahwa Israel dengan Iran. Iya. Israel agresif terhadap Iran. Tujuan agresif itu untuk apa nih? Pertanyaannya itu. Oke, baik. Saya kira mungkin baik, pertanyaan Bapak tadi ini kaitan dengan peperangan lah ya, perang antara Israel dan Iran sekarang ini. Kalau secara secara ideologis lah ya, secara ideologis itu dapat dikatakan sebagai bagian dari perang ideologis ya. Konon katanya orang Iran itu menyebut Israel itu sebagai setan kecil, Pak. Setan kecil katanya. Sedangkan Amerika itu disebutnya sebagai setan besar. Itu bahasa mereka. Ya, artinya mereka memang dalam secara ideologis dari awal, tadi sejarah kan Al-Quran sendiri menyatakan itu ada benang merah permusuhan di antara mereka. Perlu juga dicatat Pak, dalam peristiwa sejarah itu pernah terjadi satu pertempuran yang disebut namanya Perang Khaybar.
perang Khaybar itu masih berlangsung di zaman Nabi. Siapa yang diperangi pada waktu perangan Khaybar itu adalah musuh kaum Yahudi, Pak. Dari kaum Yahudi. Dan ketika itu yang diangkat sebagai panglima pada saat itu adalah Sayyidina Ali, Pak. Maka jangan heran kalau Ali Khamenei sekarang itu kan mengobarkan semangat perang Khaybar dengan Zulfiqarnya itu kan. Mungkin secara historis mereka belajar dari semangat itu, Pak. Ya. Ini pernah terjadi pada masa itu. Jadi memang ada benang merah sejarah. Nah, terlepas dari itu, saya kira ada kepentingan politis ya. Kalau secara politis kan peperangan itu terjadi itu karena ada pihak yang ingin menguasai wilayah orang lain. Dalam hal ini adalah sudah sangat lama kan mereka begitu masif mereka melakukan penindasan yang sangat biadab terhadap bangsa Palestina. Nah, dalam hal ini saya kira kita harus mengakui juga bahwa yang paling intens membela kaum Palestina itu siapa? Nah, itu satu catatannya ya. Yang paling intens membela kaum Palestina itu siapa? Nah, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Amin Rais. Ya, Pak Amin Rais itu memang satu tokoh yang harus kita pertimbangkan pemikirannya karena beliau disertasinya itu tentang Timur Tengah, Pak. Disertasi doktor beliau itu tentang Timur Tengah. Itu tentang Ikhwanul Muslimin. Ya. Pak Amin Rais mengatakan obsesi Donald Trump itu dengan Gaza itu, dia ingin membangun sebuah kota pantai semacam Tel Aviv, Pak. Itu Gaza itu, dan dia melakukannya dengan genosida, ya. Dengan genosida seperti yang dilakukan terhadap Bosnia Herzegovina oleh Serbia di waktu terdahulu. Nah, jadi secara politis itu jelas ada kepentingan untuk imperialisme. Maka bahasa yang digunakan adalah imperialisme untuk penjajahan, Pak. Mereka itu menjajah. Nah, peperangan yang terjadi belakangan ini mungkin benar saya kira berangkat dari sebuah pertanyaan, siapa yang memulai? Ya. Itu siapa yang memulai? Karena itu wajar kalau kemudian negara-negara dunia termasuk Arab Saudi yang secara ideologi tadi berbeda dengan Iran, ya, termasuk juga negara-negara yang lain, itu mereka itu menyalahkan terhadap tindakan Israel ketika dia menyerang kedaulatan dari Iran. Jadi pada mulanya Iran itu bermaksud untuk membela diri. Gitu. Namun yang di luar dugaan mereka itu ternyata Iran memiliki kekuatan survival yang sangat tinggi. Ini yang di luar dugaan. Nah, sampai muncul pertanyaan itu, apa katanya Iran begitu survive, punya kekuatan yang demikian? Itu saya mencoba meraba-raba untuk menyampaikan jawaban secara agama, Pak, dalam konteks agama. Itu pertama, itu bagi kaum Syiah, ini sekedar pengetahuan saja, itu yang namanya jihad itu bukan hanya spirit, Pak. Kalau di kita kan spirit, jihad itu bagi mereka itu adalah rukun Islam, Pak. Jihad bagi kaum Syiah itu adalah rukun Islam. Itu satu, ya. Kemudian dari mana mereka punya dana begitu kuat, ya, dengan persenjataannya? Salah satu doktrin ibadah harta di kalangan Syiah itu berbeda dengan kita, Pak. Kalau kita paling yang dikeluarkan itu adalah zakat 2,5%. Itu pun saya kira masih jauh dari apa yang diharapkan. Kalau di kalangan mereka itu ibadah hartanya disebut namanya khumus, Pak. Jadi orang kaya itu, para agnia itu
mereka dituntut untuk mengeluarkan harta mereka untuk perjuangan itu humus. Humus itu 1/5 dari harta mereka. Nah itu, kalau misalnya Nurul Jamil mempelopori humus, saya kira akan copot itu. Itu salah satu rahasia. Saya kira begitu ya, kira-kira ya. Wallahu taala alam. Ini sekedar perbandingan saja ya. Ya. Ya, baik. Masih ada? Ada pertanyaan, Pak? Oh, mangga, baik, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita lihat bahwa Palestina itu berdiam ya dari sekitar beberapa ratus ribu yang habis itu Israel itu, apakah mereka percaya ada yang lama atau ada surat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Israel itu akan hancur akhirnya, ya? Kalau kami dengar-dengar seperti itu ya, sehingga mereka itu seperti berserah diri ya, dan nah itu yang pertama kami tanyakan itu ya, apakah ada, dan sebetulnya kalau saya dengar juga memang katanya bahwa nanti Israel itu akan musnah karena artinya pokok batu pun akan menyampaikan di mana mereka bersendiri itu akan bisa didapatkan dan itu akan musnah akhirnya. Apakah itu betul? Apakah itu memang ada dalilnya? Yang pertanyaan yang kedua, itu kaitannya dengan masalah bahasa Israel itu kan kaum yang dimurkai ya, seperti pada akhir dari Al-Fatihah. Ya, jadi misalnya yang sesat itu adalah yang Nasrani dan yang itu adalah yang dimurkai itu. Mohon itu penjelasannya Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Untuk yang pertama, bangsa Palestina itu memang terlahir sebagai bangsa pejuang. Karena Nabi Ibrahim itu juga terlahir itu tidak jauh letaknya dari wilayah itu, ya, dari Babilonia, yaitu dekat dengan Irak. Jadi Palestina dan sekitarnya itu adalah tanah para nabi. Jadi mereka punya sejarah perjuangan yang sangat kuat. Maka dalam Al-Quran disebut tanah kelahiran mereka itu dan sekitarnya itu alladzi barakna haulah, yaitu tanah yang diberkahi, ya, tanah yang diberkahi. Karena itu tak heran jika di kemudian banyak lahir tokoh-tokoh besar dari Palestina, termasuk dari Gaza itu. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu aslinya adalah kelahiran dari Gaza. Nah, kemudian beliau tumbuh besar di kota Mekah. Nah, jadi banyak tokoh-tokoh besar yang lahir di Gaza. Jadi itu punya tanah para nabi. Maka disebutnya itu tanah para nabi karena memang tanah yang menghadirkan keberkahan. Nah, apakah di kemudian ada semacam keyakinan ya, sehingga begitu tangguhnya orang-orang Palestina itu dalam mempertahankan perjuangan? Coba saya kira orang-orang Palestina itu berbeda sekali dengan orang Israel sekarang juga. Israel baru dibombardir 2 minggu, mereka sudah sudah morat-marit, mereka sudah panik ya, itu sudah panik. Tapi orang Palestina itu mereka lebih baik mati ya, itu di tanah kelahirannya daripada mereka harus meninggalkan. Ya, jadi begitu kuatnya mereka kalau bahasa kita mungkin cinta tanah airnya.
Nah, di samping itu juga ada semacam janji yang disampaikan bahwa satu saat memang yang namanya kaum Yahudi itu akan hancur. Itu Al-Quran, ya Al-Quran. Itu di surat Al-Isra itu ada pernyataannya, dan kemudian dikuatkan juga oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan salah satu tanda sebelum kiamat, peristiwa kiamat akbar itu terjadi, itu adalah dihancurkannya kaum Yahudi itu. Nah, apakah zamannya sekarang ini, itu Allah Ta'ala alam. Nah, kemudian Al-Quran menyebut kaum Yahudi itu sebagai al-maghdub, ya, artinya kaum yang dimurkai, ya, kaum yang dimurkai. Itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Ali Imran ayat 111. Itu mengapa mereka disebut al-maghdub itu? Duribat alaihimudillah aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Gitu. Jadi mereka itu adalah kaum yang memang dibenci oleh Allah, itu karena mereka adalah kaum yang suka buruk hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah, dan juga buruk hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Jadi belakangan kan ada cerita katanya orang Eropa sendiri nggak mau mereka itu ketempatan gitu. Paur kayak bisi tanah mereka itu bisi tanah mereka itu direbut, ya, itu di negara-negara Eropa. Maka mereka itu adalah kaum-kaum yang terusir. Deribat alaihimudillah, ditimpakan kepada mereka itu adillah, kehinaan. Aina masukipu, di mana saja mereka berada. Nah, mereka itu akan diangkat dari kehinaannya dengan dua syarat, yaitu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi kalau mereka mau menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin baik hubungan dengan manusia. Wadribat alaihimul maskana wa ba'u bi ghadabin minallah. Nah, itu ayatnya itu, dan mereka itu berada dalam murka Allah. Mengapa? Karena mereka itu menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuannya, termasuk mereka tidak segan-segan untuk membunuh para nabi. Dzalika bi annahum kanu yaqulu bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi itu bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Salah satu nabi yang dibunuh oleh mereka itu kan diantaranya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dibunuh oleh kaum Yahudi, ya, dibunuh oleh kaum Yahudi. Jadi mereka memang dalam perspektif sejarah adalah golongan yang dari dulu itu mereka suka menghalalkan segala cara, ya. Dan ini yang namanya bohongnya itu nggak ketulungan. Maka sejak dari awal itu tadi diingatkan. Itu kenapa ada surat Al-Baqarah. Nah, ini yang harus kita telaah dengan seksama. Ya, karena mereka adalah golongan yang suka memutarbalikkan fakta. Ya, maling teriak maling, ya. Teroris teriak teroris, ya. Orang lain tidak boleh memiliki ini nuklir, padahal mereka sendiri sudah dari awal mempunyai nuklir. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah, ya, gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan buat kita sekalian. Ya. Pada akhirnya siapakah yang akan mampu untuk selamat dari gonjang-ganjing yang demikian itu? Maka kembali kepada ayat Al-Maidah ayat 54 tadi, yaitu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kesimpulan akhirnya bahwa ayat itu tidak hanya dinisbahkan kepada kaum-kaum tertentu saja, tapi itu berlaku bagi seluruh kaum muslimin dengan syarat dia memiliki kriterianya tadi.
tidak hanya menjadi monopoli bagi kaum tertentu saja. Artinya bukan hanya kaum kalau sekarang bangsa Iran mungkin dalam menunjukkan presiden, tapi esok lusa tidak mustahil kita bangsa Indonesia. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ada hikmah berkah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang mana tadi? Ada saya agak lupa. Tapi sebetulnya saya sudah jelaskan. Ya. Yang akhir Al-Fatihah itu. Oh iya, itu Al-Maghdub itu Bu. Jadi Al-Maghdub itu betul, itu dinisbahkan kepada kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi. Al-Maghdub itu kaum yang dimurkai. Nah, penjelasan lebih detailnya itu ada dalam surat Ali Imran ayat 111 dan seterusnya. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah ilmu dan wawasan kita sekalian, dan semoga kita semakin menguatkan keimanan kita ya. Dan kita akan bangkit ya, karena ada ramalan bahwa abad ke-15 ini adalah abad kebangkitan ya. Bangsa manapun yang memulai kebangkitan, mari saya kira song-song kebangkitan ini bagi kita sekalian. Islam revival, kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansur man nasaratin waqtul wa ahlik man qatalal muslimin. Rabbana afriq alaina sabran wassabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hapunten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih ayam materi-materi anu rada sensitif tiasa teu diedit.